janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami. Siang hari ini kembali kami jemaat Tuhan milik Tuhan, Rumah Sakit Pusat Pertamina, hampiri tatamu yang kudus untuk bersama-sama merasakan jamahan dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus, urapi kami semua tidak terkecuali, terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam ibadah Bapor Unkris RSPP. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kembali kita bersama-sama beribadah untuk merasakan jamahan dan kuasa Tuhan. Tema kita siang ini adalah melangkah untuk meraih kemenangan. Sekali lagi, melangkah untuk meraih kemenangan. Ingatlah saudaraku, perjalanan 1000 mil diawali dengan langkah yang pertama. Dan langkah yang pertama dibutuhkan satu keberanian. Kisah Alkitab yang kita akan sama-sama merenungkan, hal yang sangat sederhana tentang Daud mengalahkan Goliat. Ada mata rantai dan latar belakang tentang Daud. Ketika Allah berfirman kepada Samuel masuk ke kota Bethlehem. Di kota Bethlehem ada satu keluarga yang bernama Isai. Di dalam keluarga ini ada satu anak Isai yang akan menjadi raja orang Israel.
Kisahnya ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6, 16. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari bisa membacanya. Ketika Samuel masuk ke kota Bethlehem, dia menjumpai Isai dan bertanya, "Di manakah anak-anakmu?" Anak yang pertama bernama Eliab, anak yang kedua bernama Abinadab, dan anak yang ketiga bernama Syama, tampil di hadapan Samuel. Ketika Samuel melihatnya, dalam hati Samuel, salah satu akan menjadi raja orang Israel. Ketika Samuel berpikir demikian, Allah berfirman, "Samuel, Samuel." Manusia melihat apa yang ada di depan, tetapi aku, kata Tuhan, melihat hati. Samuel terkecoh dengan penampilan. Ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penampilan itu adalah fenomena. Fenomena adalah hal-hal yang bisa disaksikan oleh panca indera. Sekelas Nabi Samuel terkecoh. Samuel bertanya kembali kepada Isai, "Masih adakah anak-anakmu?" "Ada satu anak lagi, tapi sedang pengembalaan domba dan kambing." Daud outfield dari keluarganya. Dan Samuel bilang, "Tolong dipanggil." Ketika Daud tampil di depan Samuel, Alkitab mencatat Daud masih kemerah-merahan. Ketika itu Allah berfirman, "Samuel, ini yang aku kehendaki." Saudaraku, kita tidak bisa menjadi apa saja seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa menjadi apa saja seperti yang Tuhan inginkan. Daud diurapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, melangkah untuk meraih kemenangan. Ayo kita kembali membaca Alkitab. Buka Alkitab di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya baca secara eksposisi ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, ayat 38. "Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya." Saudaraku, setiap kali Raja Saul mau berperang, dia mengenakan baju sirah. Dan ini baju sirah yang sering dikenakan oleh Saul, dikenakan kepada Daud. Dan Daud loyal kepada pemimpin. Dia tetap memakai bajunya. Ayat 39, perhatikannya. "Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, 'Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya.' Kemudian ia menanggalkannya." Daud tetap memakai bajunya dan Daud berkata, "Aku belum pernah pakai baju seperti ini." Dan dia melepaskannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara sederhana yang kita pelajari melangkah untuk meraih kemenangan. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Allah mau Daud berperang dengan gayanya sendiri. Allah mau Daud berperang dengan caranya sendiri, bukan melihat orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Menerima diri apa adanya. Bersyukur diri apa adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada satu ilustrasi yang menarik. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Ada seorang wanita bernama Tini dan seorang pria bernama Tono. Kedua-duanya sejak SMP, SMA selalu bersama satu sekolah. Lulus SMA,
keduanya masuk perguruan tinggi. Puji Tuhan, lulus sarjana S1. Tini bekerja di dalam satu perusahaan A, Tono bekerja dalam satu perusahaan B. Waktu berjalan dalam perusahaan B ini, Tono berkenalan dengan seorang wanita yang lain. Dan Tini yang ada di perusahaan A mulai berpikir, kok Tono seperti itu ya? Kita kan kenal sejak SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, belajar bersama, diskusi bersama. Tiba-tiba dalam satu perusahaan A itu, Tini berkenalan dengan seorang pria. Dan Tini curhat. Suatu ketika Tini bersama dengan seorang pria yang satu perusahaan ini berjalan dalam satu mall yang ada di Jakarta Barat. Tiba-tiba seorang wanita berkata kepada Tini, "Kamu merebut suami orang." Ternyata pria yang satu perusahaan dengan Tini ini adalah suami orang. Saudaraku, pengalaman Tini ini menjadi satu akumulasi yang membentuk suatu sistem keyakinan. Dan Tini menyimpulkan bahwa semua laki-laki adalah buaya. Tini melewatkan dengan seorang laki-laki yang baik banyak di sekitarnya. Inilah pengalaman bagi seseorang menutup diri sendiri, tidak melihat ada sesuatu yang ada di depan. Jadilah diri sendiri, jangan suka menjadi diri orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi diri sendiri ini kita mau menerima diri apa adanya. Dan tidak ada yang dapat mengubah diri kita selain diri kita sendiri. Minta pertolongan Roh Kudus. Hal yang kedua, melangkah untuk meraih kemenangan. Lihat di dalam kembali ke pembacaan kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat Daud, dihinanya lah Daud karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Daud dihina oleh orang Filistin itu. Dan ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, tetap tenang. Ada penguasaan diri. Daud dihina, tapi dia tidak bereaksi. Daud difitnah, tapi dia tetap tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terpengaruh dengan orang lain. Jaga suasana hati, saudaraku. Jangan biarkan sikap buruk orang lain mempengaruhi kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Coba seandainya Daud terpengaruh dengan fitnaan Goliat, tidak akan ada kemenangan. Jadi hal yang kedua yang sederhana, jadilah tenang di dalam ketidakketenangan. Jaga penguasaan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama untuk tetap sabar. Sabar dalam segala kesesakan. Difitnah orang, dihina orang, kita harus tetap tenang. Ingatlah saudaraku, ya, walaupun kita diremehkan, kita tidak akan menjadi sampah. Walaupun kita disanjung, kita tidak akan menjadi rembulan. Gak usah repot-repot menjelaskan siapa diri kita. Yang menyukai kita tidak butuh itu. Dan yang membenci kita tidak percaya akan itu. Jadilah karakter seperti elang yang tidak suka memamerkan diri. Bukan seperti Nuri
kepodang atau merak yang ingin selalu memperkenalkan diri. Tetaplah tenang, tidak terpengaruh dengan apa kata orang, karena kita punya Yesus. Hal yang ketiga yang sederhana, melangkah untuk meraih kemenangan. Perhatikan ayat yang ke-45. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Hal yang terakhir. Perhatikan firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46b dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga, andalkan Tuhan dalam segala situasi. Andalkan Tuhan dalam setiap apapun dalam kehidupan kita ini. Daud berkata, engkau boleh datang dengan segala kemewahanmu, engkau boleh datang dengan segala kegagahanmu, tetapi aku datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, luar biasa. Daud katakan, hari ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hari ini Tuhan bisa berperkara dalam setiap kehidupan kita. Hari ini aku akan mengalahkan engkau. Pertanyaannya, sudahkah Daud mengalahkan? Saat itu belum, tapi dia yakin bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dan sejarah mencatat, Goliat dikalahkan oleh Daud. Anak sekolah minggu katakan hanya dengan kata pel. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, inilah kemenangan dalam segala sesuatu pun yang kita hadapi saat ini. Ingat saudaraku, kita punya Tuhan. Andalkan Dia dalam segala kehidupan kita. Melangkah untuk meraih kemenangan. Jadilah diri sendiri. Jangan suka menjadi diri orang lain. Tetap tenang. Ada pengendalian diri dalam setiap situasi. Dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Renungan sederhana siang hari ini ya Tuhan, kami belajar mengenai Daud mengalahkan Goliat. Tuntun bimbing kami terus ya Roh Kudus. Dan siang hari ini juga ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan milik Tuhan Bapor Umkris RSPP. Kami berdoa bersama-sama. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati kota Jabodetabek secara khusus untuk kota Jakarta ada di dalam tangan Tuhan. Ya, pandemi masih terus terjadi ya Tuhan. Tapi kami mohon oleh belas kasihan Tuhan bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu lebih besar dari semuanya itu. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk pasien-pasien yang sedang dirawat. Tuntun bimbing mereka, kunjungi mereka, lawat mereka biar mereka terus mendapat kesembuhan. Baik yang sedang menderita pada saat ini ya Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa kuasa-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa naikkan syukur kami juga ya Tuhan untuk pelayanan pastoral setiap hari Senin dan setiap hari kami secara online untuk para pasien. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga secara khusus ya Tuhan untuk pengurus yang sedang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Thomas dan Ibu Agnes Purba. Tuhan tolong mereka. Mereka terus akan dijamah dan mendapat kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Diberkati untuk manajemen RSPP ya Tuhan. Segala program yang ada Tuhan Yesus memberkati. Dan secara khusus semuanya yang terlibat di dalam
pengurus Bapor Umkris dan anggotanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, arahkan seluruh keberadaan hidupmu hanya kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Siang hari ini Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.